anak-anakku sekalian, hari ini meskipun suasana siang, kita semuanya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, sebelum memulai, semuanya hadir teman-teman? Semua kalian? Hadir. Oke. Mudah-mudahan yang saat ini sakit semuanya segera sehat ya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir nanti. Oke. Sebelum memulai, Ibu minta ketua kelas, siapa mana ketua kelas, dipimpin doa awal belajar. Siap. Baca doa mulai. Aisyah Mutmainah sakit. Ananda Ajalia, Angelina Rivira, Chris Fitra, Cindy, Della Vanessa, Herlina, Ilham sakit ya, Ilham ya, Kaila, Muhammad Bintang, Muhammad Fadil, Nazila, Katu, Risma, Zela, Elvia, Saput. Oke, terima kasih. Anak-anak, masih ada yang ingat materi yang minggu lalu? Silakan disiapkan buku kalian. Sebelum kita memulai, kalian siapkan buku, alat tulisnya. Materi kita masih melanjutkan minggu yang lalu, ya, tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang teori-teori masuknya Islam serta jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia. Oke. Masih ada yang ingat materi minggu lalu yang sudah kita pelajari bersama? Masih. Apa? Siapa yang masih ingat tentang apa kita minggu lalu membahas apa? Teori-teori masuknya Islam. Ada berapa teori? Ada 4 teori. Coba sebutkan. Teori Mekah, teori sejarah, teori sejarah, teori Allah. Betul. Kemudian mengenai faktor yang mempercepat Islamisasi di Indonesia apa saja? Adanya menggapai kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah, khususnya para ulama untuk mendakwah masyarakat Islam sesuai dengan mereka masing-masing. Oke. Coba selain ada faktor yang mendorong mempercepat, ada strategi-strategi yang ditempuh oleh para pendakwah dalam memajukan Islam di Indonesia, yang membuat Indonesia itu cepat pesat Islamnya. Apa strateginya? Melalui apa kemarin? Ingat, satu kesenian ya, kita sudah membahas bersama kesenian. Salah satu cara masuknya Islam itu melalui jalur kesenian, yaitu oleh Wali Songo dengan Islamisasi dengan Sunan Kalijogo itu wayang kulit ya.
perkembangan Islam di Indonesia. Kita akan masuk kepada gerakan-gerakan pembaharuan Islam, peranan umat Islam di Indonesia, perkembangan, kemudian keteladanan dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Oke, pertemuan hari ini kita akan belajar, masih melanjutkan bab yang minggu lalu tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, tetapi masuk kepada subbab perkembangan Islam di Indonesia, gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, peranan umat Islam di Indonesia dalam perkembangan Islam, serta keteladanan dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, oke, kalian setelah belajar ini, kalian diharapkan kompetensi yang kalian miliki. Yang pertama, meyakini kebenaran bahwa dakwah dengan cara damai. Kemudian, ini kompetensi yang kalian kuasai. Kemudian, setelah belajar ini diharapkan kalian bisa menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia, menjelaskan gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, menjelaskan peranan umat Islam dalam perkembangan Islam, menjelaskan keteladanan sejarah perkembangan Islam di Indonesia, mengaitkan gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dengan perkembangan Islam di Indonesia. Yang terakhir, kalian bisa membuat mapping ya tentang nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan di Indonesia. Oke, ini kira-kira. Nah, kemudian coba ibu ingin tanya, sudah siap semua ya? Semua buku kalian sudah siapkan kan? Alat tulis mohon disiapkan. Coba ibu kalian perhatikan, ibu merayakan ini apa yang ada di benak kalian? Nah, apa yang ada di benak kalian? Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang gambar ini? Ketika ditanyakan ini, silakan. Satu apa? Tentang organisasi Muhammadiyah. Siapa yang tahu Muhammadiyah kapan berdirinya? Juga silakan ada yang tanya lagi. Siapa yang mau bertanya lagi tentang Muhammadiyah? Tahun berapa Muhammadiyah berdiri? Apa coba? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ini kan terkait nggak dengan materi yang disampaikan? Terkait nggak? Terkait apa? Kaitannya apa coba dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ayo. Kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Indonesia, termasuk adanya gerakan-gerakan pembaharuan Islam. Oke. Nah, untuk menggali lebih jauh bagaimana perkembangan Islam di Indonesia, gerakan pembaharuan Islam, bagaimana kerajaan-kerajaan yang muncul pada saat awal pembaharuan Islam, kita bisa akan kaji lebih dalam lagi, ya. Oke, ibu minta kalian membentuk kelompok, 3 kelompok. Berapa siswa? 1, 2, 3, 4, satu kelompok. 1, 2, 3. Ayo masing-masing informasi 3 kelompok, 3 orang menjadi 3 kelompok. Silakan. 4. Ada yang minta saya? 4-3. Silakan 4-3 ya. Oke, silakan. Ini udah bersama Nina. Ini udah bersama Nina. Ambil informasi siapa? Siapa yang sudah selesai? Silakan. Ini orang bedanya.
kelompoknya, anggotanya siapa? Oke, ya. Itu. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan. Oke, kalian bisa mencari bahan-bahannya dari buku kalian, dari pendapat kalian. Ya. Mulai dari sini karena nggak cukup waktu, ya. Dari sini. Oke, silakan. Oke. Bisa dimulai. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan materi yang ada di situ untuk nanti kalian maju untuk presentasi. Terima kasih. Kelompok berapa ini? Satu aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Jelaskan kaitan antara kerajaan Islam Indonesia dengan perkembangan Islam Indonesia. Kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk menggali informasi lebih jauh kalau memang dibutuhkan. Sumbernya, silakan. 45 menit waktunya, 50 menit kompetensi dasar sistem Islam tadi. Tunjuknya tulis. Pembangunan Islam di era modern. Berapa lu kalau mau mengeluarkan pendapat lu gimana pendapat pembaruan Islam di Indonesia? Apa ada gunanya? Silakan berdiskusikan bagaimana kaitan antara gerakan-gerakan Islam dengan perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana kaitannya? presentasi kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan.
Kita akan menjawab pertanyaan dari Bu Masnida. Yang pertama pertanyaannya ada, jelaskan kaitan antara gerakan-gerakan pembaharuan Islam dengan perkembangan Islam di Indonesia. Menurut kelompok kami, gerakan pembaharuan Islam membawa sebuah pemikiran baru tentang pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi yang lebih bermutu. Dengan pembaharuan tersebut, sehingga pola pikir masyarakat tentang pendidikan lebih meluas. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman saya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kaitan antara kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan perkembangan Islam di Indonesia. Sama-sama menyebarluaskan Islam di Nusantara, namun caranya yang berbeda. Kerajaan Islam dengan proses legitimasi, sedangkan perkembangan Islam ditandai dengan hubungan dagang. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah peranan umat Islam dalam perkembangan Islam pada masa penjajahan? Umat Islam selalu tampil sebagai pasukan yang berani melawan para penjajah. Hal tersebut terbukti dengan adanya catatan sejarah yang menyatakan bahwa 80% pemimpin perlawanan terhadap penjajah adalah pemeluk agama Islam. Lalu selanjutnya adalah berdirinya Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 di Desa Kauman, Yogyakarta, didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Adapun berdirinya Muhammadiyah dengan alasan dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan membandingkan dalam pemikiran modern. Yang ketiga, ajaran dan pemikiran Islam. Dan terakhir ada pertanyaan, keteladanan apa yang kamu bisa ambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia? Jawabannya yang pertama, kesadaran akan kewajiban berdakwah. Yang kedua, menerapkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, menyebarkan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta. Itu menurut pendapat kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau ditanyakan kepada pemateri? Monggo. Bagus? Bagus. Oke, terima kasih. Resolusi nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Kelompok 2 silakan. Maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan kaitan antara gerakan-gerakan pembaruan Islam dengan perkembangan Islam di Indonesia. Jawabannya adalah kaitan antara gerakan dengan pembaharuan Islam di Indonesia memiliki peranan penting dalam membina dan membangun generasi muda demi kemajuan sebuah negara yang berlandaskan Islam. Ada juga kaitan yang kedua antara gerakan dengan pembaharuan Islam di Indonesia, yaitu mampu menjadikan masyarakat Islam yang berkemampuan kritis dalam sejarah pembaruan Islam di era modern ini. Terus ada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan kaitan antara kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan perkembangan Islam di Indonesia, yaitu mampu memudahkan transaksi perdagangan sehingga banyak pedagang Islam datang dan menjabarkan agama Islam. Tetapi kerajaan Islam ini disertai dengan adanya kebijakan yang dimana saat itu penuh pro dan kontra dalam penyebaran Islam di kerajaan-kerajaan Indonesia. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimanakah peranan umat Islam dalam perkembangan Islam pada masa penjajahan? Peran umat Islam dalam penjajahan sangat besar. Umat Islam pada penjajahan dapat mempersatukan kaum muslimin dengan yang berbeda agama untuk mengusir penjajahan dan menentukan hari, tanggal, tahun kemerdekaan Indonesia.
keempat, menjelaskan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di daerah Yogyakarta. Kegiatan-kegiatan Muhammadiyah bergerak pesat dalam bidang pendidikan, amal sosial, dan dakwah. Dengan adanya organisasi Muhammadiyah ini, diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat dan memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Muhammadiyah merupakan ormas atau organisasi masyarakat terbesar. Dan terakhir ada pelajaran apa yang kamu bisa ambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia? Yang pertama ada kemampuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Yang kedua, untuk menyebarkan Islam atau dakwah. Dan yang ketiga ada memasukkan ajaran Islam ke dalam aspek kehidupan harian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ide-ide baru yang kita bisa dapatkan dari hasil diskusi kalian, ya kan? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kelompok ketiga silakan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah-sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 3 izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Prayuni sebagai moderator. Sebelah saya Muhammad Bintang Saputra. sebelah saya. Ananda Delia Putri. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bu Mas Beda. Yang pertama, jelaskan kaitan antara gerakan pembaharuan Islam dengan perkembangan Islam di Indonesia. Kaitan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia adalah dengan adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, itu berarti menunjukkan bahwa agama Islam mempunyai pandangan atau pikiran-pikiran untuk maju atau berkembang. Salah satu pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, salah satunya yaitu ditulisnya buku oleh Hamzah, berdirinya organisasi NU, berdirinya organisasi Muhammadiyah, dan lain-lain. Nomor 2, jelaskan kaitan antara kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan perkembangan Islam di Indonesia. Kaitan kerajaan Islam dengan perkembangan Islam di Indonesia yaitu yang pertama, dengan adanya kerajaan Islam di Indonesia itu mempermudah masuknya Islam di Indonesia. Karena dengan adanya penguasa di kerajaan Islam di Indonesia membuat rakyat biasa atau orang-orang biasa mau masuk Islam karena pemimpinnya sudah terlebih dahulu masuk Islam. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 3 dan nomor 4 akan disampaikan oleh saudara kami Bintang Saputra. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Yang nomor 3, bagaimanakah peranan umat Islam dalam perkembangan Islam pada masa penjajahan? Umat Islam selalu tampil sebagai pasukan yang berarti melawan penjajah. 80% pemimpin perlawanan terhadap penjajah adalah pemeluk agama Islam. Contohnya seperti Sutnyadin, Tuku Umar, dan Imam Bonjol. Yang keempat, jelaskan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912. Didirikan oleh tokoh Islam yang bernama Ki Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Dalam konstitusi Muhammadiyah terdapat 3 model gerakan Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.
Dan terakhir Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Berikutnya akan disampaikan oleh saudari kami pada adanya waktu dan tempat, kami persilakan. Dan terakhir, kesadaran apa yang kamu bisa diambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia? Yang pertama, kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Yang kedua, memasukkan gerakan Islam dalam aspek berbagai kehidupan. Yang ketiga, internalisasi nilai Islam, nilai budaya lokal. Yang keempat, penilaian Islam seharusnya tetap diteruskan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Tidak ada, semuanya paham. Bagus. Tepuk tangan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi kurang maaf kepada Allah Subhanahu ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah maju semuanya. Dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, apakah masih ada hal-hal yang kalian belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sudah paham semuanya. Ibu ingin kita semua membuat kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Siapa yang mau membantu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Satu, coba. Kelompok 1, apa kesimpulan yang kamu bisa sampaikan dari pertemuan kita hari ini? Buat satu statement tentang pertemuan hari ini, tentang apa yang kalian sudah pelajari hari ini. Silakan. Kelompok 3, silakan. Tentang yang pertama itu kaitan gerakan pembangunan Islam dengan Islam di Indonesia itu sendiri. Yang kedua, kaitan kerajaan-kerajaan Islam itu pengaruhnya terhadap pengembangan Islam di Indonesia. Oke. Ada yang mau menambahkan? Jadi ada kaitan antara satu, kita buat kesimpulan ya, ada hubungan antara perkembangan Islam di Indonesia dengan gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan pembaruan yang ada di Indonesia. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa gerakan pembaruan Islam di Indonesia ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia ini senantiasa berkembang, membuat para umatnya untuk senantiasa cerdas. Organisasi Islam yang berkembang ini kan diantaranya juga mendirikan lembaga pendidikan, ya kan? Lembaga pendidikan inilah yang kemudian nanti mencerdaskan umat Islam. Jadi dia akan bisa mengikuti perkembangan zaman dengan tentunya masih memiliki keyakinan yang kokoh terhadap iman Islamnya. Jadi tetap bisa eksis di dunia, mengikuti perkembangan zaman dan menjadi umat Islam yang kuat, yang kokoh iman Islamnya. Kemudian kaitannya dengan kerajaan tadi, sudah disampaikan. Kerajaan Islam ini membantu mempercepat perkembangan Islam di Indonesia. Kan kalian masih ingat ya, dulu itu Islam masuk ke Indonesia salah satunya dengan jalur politik, ya kan? Kalau rajanya Islam berarti rakyatnya ikut Islam. Oke, nah terkait dengan Muhammadiyah tadi, siapa yang bisa membantu menjelaskan, membantu menyimpulkan apa organisasi Muhammadiyah itu? Herlina, bisa Herlina simpulkan coba? Siap. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri sudah lama. Tahun 1918 November. Kan? Berdiri di Yogyakarta. Oke, kemudian bagaimana tadi? Keteladanan apa yang kamu bisa ambil
sudah siap lagi? Akan kita kali bisa ada lagi. Kan gitu ya? Oke, sampai saat ini yang kita pelajari hari ini, kalian semuanya paham ya? Oke. Untuk memperdalam kemampuan kalian, Ibu memberikan tugas kalian di rumah membuat mapping. Oke ya, main mapping. Kemudian minggu depan. Itu ya. Untuk penugasannya Ibu berikan tugas kalian membuat main mapping untuk pertemuan kita hari ini. Paham ya? Oke, terima kasih. Kita rajinlah selalu untuk mengeksplorasi diri, banyak baca supaya banyak tahu. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas karena materi kita sudah selesai, sudah habis, jadi mungkin kita akan ambil ulangan harian. Jadi pertemuan besok kita akan ulangan harian untuk bab yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, persiapkan dengan baik supaya hasilnya maksimal. Gitu ya. Selanjutnya kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, bukunya dirapikan, semuanya dikondisikan, siapkan. Siapa yang memimpin doa awal asli? Siapa? Kelas lagi. Oke, silakan dipimpin doa. Oke, sudah rapi, sudah siap semuanya ya? Oke. Silakan dimulai. Siap. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian terapkan. Amin. Wassalamualaikum.